KPK usut tuntas kasus ini karena ada 2,2 juta masyarakat nelayan tradisional yang bergantung terhadap keputusan KPK gitu ya. Artinya tidak boleh tata kelola kemudian nakoda besar Kementerian Kelautan dan Perikanan ini ditaruh kepada orang pada ya aktor lah ya yang kemudian dia syarat dengan kepentingan tertentu gitu. Ini yang menjadi penting. Fahri Hamzah disebut masuk daftar rombongan maling benih lobster. Tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambat usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komunitas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK telah mengamankan 17 orang. Ini kan harusnya menjadi kritik buat Pak Jokowi. Artinya ketika ada menterinya yang tertangkap, ini berarti apa? Pak Jokowi dalam menentukan menterinya, ini juga perlu kita kritisi. Jangan sampai kemudian memberikan ruang sama orang-orang yang kemudian memiliki kesempatan buat melakukan korupsi. Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, yalah beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Menteri Kelautan dan Perikanan bersama beberapa staf khusus dan pejabat kementerian meminta cashback dari setiap benih lobster yang diekspor. Mereka memakai uangnya untuk berbelanja barang-barang mewah persis ketika kebanyakan dari kita sedang mati-matian bertahan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Tertangkap tangannya Menteri Kelautan dan Perikanan, yakni Edi Prabowo atau EP, menjadi pukulan telak bagi Partai Gerindra. Sudah diangkat dari kubu yang sebelumnya oposisi, kok korupsi. Fatal deh, lebih tepatnya sial. Namun kali ini saya akan menyoroti keterlibatan Fahri Hamzah atau FH dalam bisnis benur. FH yang selama ini tenar sebagai politisi nyinyir, banting setir menjadi pembisnis benur. Ingat, saya menulis terlibat dalam ekspor benur loh, bukan terlibat korupsinya EP. FH dan Fadlizon atau FZ menjadi wakil ketua DPR 2014 sampai 2019 yang lebih banyak nyinyir daripada bekerja, utamanya FZ. Keduanya telah menerima tanda kehormatan bintang Mahaputra Nararya dari pemerintah Jokowi. Ketika berduet dengan Fadlizon atau FZ, FH selalu memandang sisi salah dari kebijakan Jokowi. Semua yang dilakukan Jokowi disebut salah. Kurang inilah, kurang itulah. FH yang awalnya bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS selama menjabat sebagai wakil ketua DPR. Dia tidak punya partai karena dipecat oleh partainya. Namun beruntung sampai akhir masa jabatannya, FH bergeming. Tetap dalam kedudukannya, partainya dan DPR tak berhasil melengsarkan FH dari tahta wakil ketua DPR. Beruntungnya lagi gugatan FH ke PKS dikabulkan oleh pengadilan. Perselisihan antara Fahri Hamzah dengan 5 elit Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang berujung dengan dikabulkannya gugatan Fahri Hamzah berupa sita harta para elit PKS sebesar 30 miliar rupiah oleh pihak pengadilan. Hingga saat ini masih dalam proses verifikasi dari pengadilan. FH mengisi masa pensiunnya dari DPR dengan berkiprah Partai Gelora. Dia duduk sebagai wakil ketua Partai Gelora. Dan yang tak kalah menarik adalah terjunnya FH ke dunia bisnis ekspor benih lobster atau benur. Ketika KPK menangkap EP, Nana menggelar mata najwa yang antara lain mengundang FH sebagai narasumber. Uniknya ada kong kali kong Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dengan calon perusahaan pengekspor benih lobster. 2 hari sebelum kebijakan izin ekspor benur keluar, FH mendirikan PT Nusa Tenggara Budidaya pada tanggal 2 Mei 2020. Dan pada tanggal 4 Mei 2020, kebijakan ekspor benur terbit, hebat dan sangat singkat. Betapa mudahnya mendapat izin.
Kendati menurut FH, semua persyaratan telah diperiksa dengan rinci. FH mengaku tidak memberikan suap untuk mendapatkan izin ekspor itu. Dalam keterangannya kepada Mata Najwa, FH mengaku dari bisnis benur itu, dia merugi 200 juta rupiah dan 180 juta rupiah, yang totalnya mencapai 380 juta rupiah. Itu bagi FH kecil. Ya, tentu saja rugi karena banyak pesaingnya sesama pengekspor benih lobster. Menurut FH, pesaingnya menggunakan cara licin, antara lain manipulasi pajak bea cukai. Coba kalau ekspornya lebih dari 2 kali, tentu FH akan menanggung keuntungan. Karena baru 2 kali, maka FH buntung. Anggap saja sebagai pengalaman pertama yang mengasyikkan. Sayangnya, EP terlanjur tertangkap tangan di Bandara Soekarno-Hatta. Peluang FH untuk menjadi pengekspor benih lobster tampaknya akan tertutup. Mengapa demikian? Karena pemerintah pasti akan meninjau ulang kebijakan ekspor bibit benih lobster yang sangat merugikan nelayan dan negara. Harga jual benih lobster sangat murah, yaitu sekitar 3.500 sampai 4.500 rupiah per ekor. Padahal Menteri KKP, yakni EP, menginstruksikan harga benih lobster tak boleh kurang dari 5.000 rupiah per ekor, dan harga di pengepul menjadi 20.000 rupiah. Ketika diekspor ke Vietnam, harganya melambung jadi 150.000 rupiah per ekor. Sementara harga lobster dewasa dapat mencapai ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Nilainya sangat jomplang antara ekspor benih lobster dan ekspor lobster dewasa. Ekspor benih lobster hanya menguntungkan segelintir orang atau perusahaan yang dekat dengan orang dalam. Nasib saja yang membuat FH menanggung rugi. Sesungguhnya di benak saya timbul tanya, mengapa sekelas FH dapat terlibat dalam ekspor benih lobster itu? Bukankah sebagai politisi, FH tahu bagaimana permainan para pengekspor dengan pembuat kebijakan? Presiden Joko Widodo bergerak cepat. Begitu tahu EP mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju, Pak Jokowi langsung menunjuk pejabat sementara Menteri KKP, yaitu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Saya menduga LBP akan langsung gerak sigap juga, yaitu menghentikan ekspor benih lobster yang merugikan nelayan dan negara. Kembali ke FH, alangkah baik kalau FH tak terjun ke dunia bisnis langsung. Kalau mau berbisnis, tirulah JK yang berbisnis tak langsung. Perannya mengompori pengambilan kebijakan yang menguntungkan perusahaan keluarganya. Meski FH punya modal tebal, kalau lengah bisa terjungkal, membuat yang benci kepadanya tertawa terpingkal-pingkal dan sambil berucap syukurin. Menurut saya, daripada bisnis berugi, FH mending kembali ke habitatnya, dunia politik. Ya, kembali saja ke dunia politik dengan Partai Gelora yang FH pimpin. Perpolitikan di Indonesia tentu akan lebih semarak, gaduh-gaduh sedikit tidak masalah. Dalam wadah Partai Gelora, FH dapat kembali nyinyir, tetapi harapannya tak senyinyir dulu kala jadi wakil ketua DPR. Kasihan FZ selama ini solo karir dalam nyinyir ke pemerintah karena kehilangan teman duet. Siapa lagi kalau bukan FH? Seperti kata iklan sebuah produk, gak ada lu, gak rame.